Allah maha sempurna dalam segala hal. Kitalah yang seringkali tidak dapat memahami hikmah di balik segala ketentuan Allah kepada diri kita. Kita yang harus belajar memahami apa peristiwa yang menimpa diri kita tersebut. Dan akan lebih baik lagi apabila kita dapat memaknai setiap peristiwa tersebut dengan berbaik sangka kepada Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, maaf, suara serak karena sedang terkena ispa. Yuk kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Alhamdulillah Ustadz. Prolog Ustadz itu berbicara mengenai memaknai, dan ini saya anggap sangat menarik Ustadz. Apakah memaknai ini berarti kita menafsirkan apapun peristiwa yang Allah berikan? Dalam hidup kita, setiap orang itu punya masa lalu, benar gak? Dan masa lalu itu adalah takdirnya Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi, apakah itu kebaikan ataupun keburukan yang menimpa diri kita, adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu adalah takdirnya Allah untuk diri kita. Nggak bisa kita rubah karena udah kejadian, benar ya? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan makna baru terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang tadinya peristiwa itu sangat menyakitkan bagi diri kita. Tapi kalau kita berikan makna baru, maka kita akan bisa melihat peristiwa yang tadinya sangat menyakitkan untuk diri kita menjadi suatu peristiwa yang kita syukuri hal itu terjadi menimpa diri kita. Kita ambil contoh. Ketika kaum muslimin diusir dari kota Mekah, diboikot, dianiaya, dizolimi oleh para penduduk Mekah, sehingga Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah membawa kaum muslimin pindah dari Mekah ke kota Madinah tanpa membawa harta apapun. Bayangin gak sih? Ini kalau mau ini kayak saudara-saudara kita di Palestina diusir, suruh pergi, benar gak? Meninggalkan kota Mekah menuju Madinah tanpa membawa apa-apa. Ini kan dahsyat nih. Itu kan peristiwa yang menyakitkan. Diusir dari kampung halaman kita sendiri tanpa membawa apapun. Padahal kita udah puluhan tahun mempunyai harta ini dan sebagainya. Tapi kemudian peristiwa hijrah yang kalau kita lihat dari satu sisi menjadi suatu peristiwa yang menyakitkan, terusirnya kita dari kampung halaman sendiri. Tapi peristiwa itulah kemudian menjadi tonggak bersejarah yang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian hari kelak dijadikan dengan usulannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi penentu atau tanggal mulainya tahun baru perhitungan Islam, benar gak? Jadi peristiwa yang tadinya menyakitkan karena kita harus meninggalkan kampung halaman kita tanpa membawa apapun, terusir dari kampung halaman kita, kira-kira gitu, benar gak? Tapi kalau kita berikan makna baru, itu adalah titik hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah, yang dengan hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah itu ternyata hikmahnya luar biasa. Karena dengan pindahnya kaum muslimin hijrah ke Madinah, Islam menyebar dengan luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang Allah mengatur sedemikian rupa yang ketika kita menerima musibah itu menimpa diri kita, kita rasanya kok berat banget, sakit banget, benar gak? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Yang membuat sakit itu adalah karena tidak sesuai dengan harapan kita, benar gak? Tapi kita nggak tahu bahwa yang tidak sesuai dengan harapan kita itulah kehendaknya Allah. Itulah yang terbaik menurut Allah. Sehingga kita lihat ketika itu kemudian Islam menyebar dengan luar biasa baiknya di kota tersebut. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain yang bisa kita sampaikan sebetulnya. Bagaimana sesuatu yang kita rasakan buruk sebetulnya baik bagi kita. Segala sesuatu yang baik bagi kita belum tentu itu baik bagi kita. Ketika kaum muslimin selama bertahun-tahun di kota Mekah waktu itu
meminta kepada Rasulullah SAW, ayo kita lawan aja ini orang-orang zalim, orang Mekah ini, kita lawan, kita perang aja gitu. Tapi Rasulullah SAW nggak mau menuruti kehendak dari kaum muslimin yang kita perang, kita punya kekuatan, kita lawan, jangan mau dizalimi. Nggak mau. Karena Rasulullah SAW belum mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak mau bereaksi terhadap sesuatu dengan kehendak diri manusia. Tapi beliau menyerahkan dengan kehendaknya Allah. Dan ketika wahyu turun, kemudian kepada Rasulullah SAW untuk mulai memerangi kaum Mekah, nah, ketahuan nanti di situ ada orang-orang yang tadinya ngotot, ayo kita perang. Ketika wahyunya turun beneran suruh perang, dia nggak mau ikut perang. Nah, ini. Dan kita tahu ketika wahyu itu turun untuk memerangi orang Mekah, dan di Badar itu terjadi pertemuan yang dahsyat. Ini kan perintah Allah. Perintah Allah, tapi ternyata kejadiannya 300 lawan 1000. Timbul lagi pertanyaan, lah Allah nyuruh perang, benar ya? Nyuruh melawan kepada orang Mekah. Tapi keadaannya kok kayak begini, 300 lawan 1000. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu sampai bertanya kepada Allah, mengatakan, ya Allah, kalau kami kalah dalam peperangan ini, kalau kami semua terbunuh dalam peperangan ini, siapa lagi yang akan menyebut namamu di muka bumi ini, benar gak? Cobaan lagi dari Allah. Jadi bukan berarti kalau kita telah mengikuti jalannya Allah, perintahnya Allah, petunjuknya Allah, kemudian jadi lapang jalanan. Enggak. Bisa. Malah kaum muslimin Rasulullah SAW dalam keadaan yang makin mencekam lagi. Karena 1000 lawan 300. 300 ini bukan tentara terlatih, 1000-nya tentara terlatih, apa bagaimana? Tapi disitulah yang kita tadi sampaikan di awal, bahwa Allah maha sempurna dalam segala hal. Kitalah yang seringkali tidak memahami hikmah di balik itu semua. Kita nggak tahu kan waktu itu, kaum muslimin nggak tahu waktu itu bahwa Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Sehingga yang melempar tombak itu bukanlah engkau, ya, tapi akulah yang melempar tombak itu. Yang memanah itu bukanlah gitu. Kita nggak tahu. Allah yang udah punya skenarionya. Allah suruh lakukan, itu lakuin aja. Nanti kita akan terkejut bagaimana Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Nah, kebetulan tadi saya juga berdiskusi dengan seorang ahli tasawuf yang mengingatkan bahwa Allah itu terkadang memberikan pertolongan pada saat kita itu benar-benar pasrah. Pada saat kita sadar hanya kepada Allah lah kita meminta. Pada saat kita sudah tidak mampu, bukan kita lagi, emang sudah Allah lah yang harus membantu. Nah, pada saat kita sudah menyadari itu, barulah Allah menolong kita. Gimana, Ustaz? Iya, ini kalau dalam ilmu tasawuf ya, kalau kita balik-balik dikit ya, bahwa di dalam diri kita ada 3 hal, ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Ketika kita yang masih berusaha, maka itu ada 2 yang bergerak, yaitu jasad dan nyawa kita. Sebagai makhluk hidup, jasad campur nyawa menjadi makhluk hidup. Kita memang punya naluri untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ketika kita masih menggunakan logika kita, hitungan kita segala macam, itu yang bergerak 2 hal, jasad dan nyawa kita. Tapi ketika kita sama sekali udah bingung, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Kita ambil contoh lagi, kisah perang Khandaq atau perang Ahzab. Ketika kaum muslimin di kota Madinah waktu itu dikepung oleh pasukan gabungan, pasukan sekutu. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam itu bersatu padu rame-rame mau menyerang kota Madinah. Benar gak? Dan ketika itu terjadi, maka Rasulullah SAW menyampaikan suatu strategi. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya, ya Rasulullah, apakah ini pemikiranmu atau ini perintah dari Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab kepada Salman Al-Farisi, ini adalah pemikiranku, kata Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku mengusulkan satu hal? Oke. Apa itu, kata Rasulullah SAW? Gini Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi berasal dari negeri Persia, yang waktu itu ada 2 negara adidaya besar, yaitu Persia dan Romawi. Oke. Sehingga Salman Al-Farisi mempunyai background, mempunyai latar belakang tentang strategi perang di
yang digunakan oleh negara Persia sebagai adidaya yang besar waktu itu. Begini ya Rasulullah, kata Salman Al-Farisi, kita gali parit di sekeliling kota Madinah ini, itu sebabnya disebut jadi perang Khandak, perang parit. Yang lebar paritnya itu kita hitung, besar lebar paritnya itu adalah sejauh kuda yang paling hebat bisa lompat. Sehingga kuda yang paling hebat bisa lompat pun kalau lompat jatuh ke parit, nggak sampai masuk ke daerah pertahanan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyetujui usulan Salman Al-Farisi. Dibuatlah parit Khandak itu, yang lebarnya itu sebesar sejauh-jauhnya kuda yang paling kuat bisa lompat. Sehingga kalau lompat juga jatuhnya ke parit. Benar. Jadi sampai detik itu, sampai saat itu yang berpikir, yang bermain adalah jasad dan nyawa kita. Kita memang harus ikhtiar. Ikhtiarnya buat parit, buat Khandak, supaya pertahanan kota Madinah. Benar gak? Tapi apa yang terjadi waktu itu? Kaum sekutu atau kita sebut sebagai Ahzab itu, dia berkemah di seberang sana, mempersiapkan kekuatan supaya mereka bisa menembus pertahanan parit tersebut. Benar gak? Ikhtiar udah. Tapi itu pasukan sekutu terus di sana menunggu saatnya kesempatan kita lengah dan mereka sudah menyusun kekuatan lagi, karena dari Mekah ke Madinah kan capek. Jadi dia berhenti dulu segala macam. Oke. Pada saat seperti itulah, pada saat benar-benar pasukan muslimin menunggu aja itu dengan udah ikhtiar sih ya, udah ikhtiar, tapi menunggu apa yang kejadian, Allah menurunkan pertolongannya. Kaum muslimin udah pasrah nih. Pokoknya kita udah ikhtiar bikin strategi, bikin Khandak nih. Tapi kalau ternyata mereka bisa masuk juga, bagaimana? Udah bisa habis nih Madinah, kira-kira gitu. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya, pertolongan Allah datang. Allah kirim hujan, Allah kirim angin kencang, angin badai, sehingga porak-porandalah itu pasukan sekutu, pasukan Ahzab tersebut, sehingga mereka kehilangan kekuatannya, kemudian mereka pulang ke negeri Mekah. Ini memang kita wajib hukumnya untuk ikhtiar dan berdoa, iya. Karena dengan ikhtiar dan doa kita itulah kita mengundang datangnya pertolongannya Allah. Yang membuat kita bisa selamat dari berbagai musibah, berbagai cobaan dalam kehidupan kita ini adalah pertolongannya Allah. Ikhtiar dan doa kita adalah sarana kita untuk mengundang datangnya pertolongan Allah. Dalam hidup saya umur 60 tahun, kadang-kadang banyak sekali persoalan yang selesai bukan karena kita bisa nyelesainnya, benar gak? Tahu-tahu selesai aja begitu. Allah ngaturnya sedemikian rupa, yang tadinya rumit, kita bingung mikirnya gimana cara nyelesainnya, tahu-tahu bisa selesai begitu aja ya, sampai kita juga bingung. Kita nggak pernah mikir bahwa persoalan yang pelik, yang rumit itu bisa selesai, ternyata selesai dengan begitu aja. Nah, itulah kemudian yang kita bilang kemampuan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, sehingga kemudian kita bisa memberikan makna baru dari peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menyakitkan diri kita. Baik itu, Bibit. Ustadz, ketika kita merasa masih memiliki keakuan yang tinggi, aku yang hebat, aku yang begini-begitu, dan bukan hebat karena Allah, tapi ini memang aku. Apa yang terjadi, Ustaz? Maaf, ini karena beberapa waktu lalu saya bertemu dengan orang yang sangat sibuk menjelaskan pada saya siapa dia dan apa yang dilakukan dan betapa hebatnya dia. Saya diam saja, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi, Ustaz? Selama keakuan itu masih ada, itu artinya nyawa kita mendominasi diri kita. Karena aku itu adalah bahasa nyawa. Nyawa yang mau bertahan hidup, nyawa yang mau berkembang biak. Kita selalu mengatakan aku. Tapi ketika aku ini berhasil kita kecilkan, atau nyawa ini berhasil kita kendalikan nafsu kita itu dengan ruh kita, sehingga yang dominan di dalam diri kita bukan lagi nyawa kita, bukan lagi nafsu kita, tapi yang dominan di dalam kiri kita ini adalah ruh kita. Ruh kita lah yang menjadi pemimpin atas diri kita ini, atas nafsu dan atas jasad kita ini. Di situ baru kita melihat bagaimana diri ini bisa begitu dekat ya dengan Allah. Bahkan Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, ini mesti kita terangin pelan-pelan ya. Jalaluddin Rumi mengatakan,
ketika aku melihat diriku, kata Jalaluddin Rumi, maka yang aku lihat adalah Dia. Yang aku lihat adalah Allah. Dan ketika aku melihat Allah, kata Jalaluddin Rumi, atau bahasanya ketika aku melihat Dia, kata Jalaluddin Rumi, maka yang aku lihat adalah diriku. Sama sekali tidak berarti bahwa Jalaluddin Rumi merasa dirinya adalah Tuhan, bukan. Tapi yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi adalah ketika aku ini artinya roh yang telah berhasil mendominasi diri kita. Ketika kita melihat diri kita yang telah didominasi oleh roh yang berasal dari Allah itu, maka kita akan melihat betapa kebesarannya Allah di dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka kita juga melihat diri kita ada di dalam kebesaran-kebesarannya Allah itu. Ini. Nah, kalau dalam bahasa tasawuf kadang-kadang kita memahaminya harus lebih dalam. Sama juga kayak saya bilang ini ya, aku minum air hujan, misalnya gitu. Itu ya benar ya. Kalau dalam ilmu logika kita bilang nggak mungkin Anda bisa minum air hujan, karena air hujan itu banyak. Mana mungkin kita telan semua, benar nggak? Bahasa yang lebih tepatnya kan, aku minum segelas air hujan gitu. Tapi kalau dalam bahasa tasawuf kadang-kadang segelas air hujannya, segelasnya nggak disebut. Kita cuma ngomongnya aku minum air hujan aja. Karena secara pemahaman tasawuf itu semua orang juga udah tahu lah. Kalau kita bilang saya minum air hujan, ya minum air hujan yang di gelas itu aja, bukan minum air hujan yang seluruhnya air hujan yang banyak gitu, benar ya? Begitu juga dalam bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh para ahli tasawuf. Kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya dengan bahasa logika. Kadang-kadang kita harus memahaminya dengan bahasa perasaan, bahasa hati, bahasa cinta, bahasa ruh. Gitu, Fit. Udah, back to Fit. Baik Ustadz, dengan kata lain kita harus selalu mengingat kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, dan apabila kita dipuji kita selalu menjawab jujur bahwa ini semua hanya karena Allah semata. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.